Pada batuan panas bumi yang bersifat rekahan biasanya cenderung menimbulkan masalah ketika proses pemboran berlangsung. Kondisi ini menimbulkan problem low circulation pada lumpur bor yang tidak bisa dielakkan, terutama ketika mencapai zona produktif. Salah satu metode yang biasa digunakan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah metode blind drilling. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu blind drilling. Yuk, langsung aja kita bahas. Lumpur bor berbahan dasar air biasanya terdiri atas kombinasi freshwater, bentonite clay, dan juga beberapa aditif polimer lainnya. Air saja juga bisa digunakan sebagai fluida pemboran. Ketika membor di zona permeable panas bumi yang memiliki sistem under pressure, maka lumpur bor akan cenderung hilang ke formasi daripada kembali ke permukaan. Metode konvensional yang dilakukan dalam menghadapi kondisi ini adalah blind drilling menggunakan freshwater, yaitu dengan cara menumpahkan air sepenuhnya yang hilang ke formasi beserta cutting sisa bor juga turut disapu ke formasi. Pipa terjepit akibat kehadiran cutting di lubang sumur sering terjadi, dan hadirnya kerusakan formasi di sekitar well bor juga terjadi ketika menggunakan metode blind drilling ini. Untuk melakukan blind drilling, maka perlu dilakukan persiapan berupa sejumlah freshwater dan juga jumlah lumpur bor berviskositas tinggi ataupun lumpur bor normal. Lalu, bagaimana metode pelaksanaan blind drilling? Saat pemboran berlangsung, freshwater akan dipompakan. Kemudian, lumpur berviskositas tinggi harus dipompakan setelah membor satu stand drill pipe untuk menghilangkan cutting dari dasar bit. Tapi, dengan cara demikian, biaya yang dibutuhkan akan tinggi karena lumpur bor akan hilang. Blind drilling akan dilanjutkan dengan memompakan lumpur berviskositas tinggi setelah membor satu stand. Lalu, bisa juga dengan metode lainnya, yaitu perlu memonitor parameter permukaan untuk bit, di mana setelah menyelesaikan pemboran formasi, barulah dilakukan sirkulasi lumpur bor ke dalam lubang bor untuk membersihkan sumur dari cutting. Lalu alasan apa ya kita harus menggunakan teknik blind drilling? Yang pertama, jika zona loss merupakan zona terakhir di suatu sumur dan tidak ada kemampuan untuk menutupnya. Pada kasus ini, blind drilling dapat digunakan untuk membor semua formasi ini dan melakukan running casing setelahnya. Yang kedua, untuk mencapai formasi produktif, pendekatan blind drilling sangat direkomendasikan untuk menentukan secara tepat kedalaman tiff zone. Karena setelah menerapkan semen plug seusai blind drilling, zona produktif akan diisi dengan semen, sehingga akan memberikan indikasi pada bagian bawah zona loss. Yang ketiga, kadangkala zona produktif adalah zona pertama, sehingga biasanya tidak ada komplikasi dan implikasi jika blind drilling digunakan. Yang keempat, dapat mengurangi biaya. Menggunakan freshwater sebagai fluida pemboran akan mengurangi biaya dibandingkan menggunakan lumpur dengan beragam aditif. Yang kelima, dapat meningkatkan usia bit. Ketika membor zona produktif yang bertemperatur tinggi dengan freshwater, maka kondisi ini dapat menguntungkan karena dapat mengurangi temperatur formasi sehingga akan memperpanjang usia bit. Blind drilling akan cocok dan berhasil digunakan pada formasi yang tidak terlalu dalam, sehingga dapat meminimalisir timbulnya kick ataupun blowout. Selain blind drilling, untuk menghadapi zona produktif panas bumi, juga ada metode lainnya, yaitu iron tube drilling. Metode ini lebih efektif dalam mengatasi low circulation dan bisa membawa cutting kembali ke permukaan. Namun, untuk pelaksanaan dan persiapannya membutuhkan peralatan tambahan dan juga biaya yang lebih tinggi. Bagaimana jiwaku? Setelah mendengarkan penjelasan video ini, pastinya kalian menjadi semakin penasaran bukan untuk belajar tentang pemboran panas bumi lainnya. Tonton terus video-video i5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif hanya di Jiwa Sistem. Sampai jumpa di video lainnya.